Oke, kita bagian selanjutnya akan memahami data dan variabel. Ya, ini kamu metode tes tadi kamu sudah tahu. Jangan sampai langsung delete, kalau enggak langsung debug ya. Jadi prosedurnya adalah klik dulu baru delete. Nah, itu aturan mainnya. Jadi kamu kalau debug jangan pusing dulu. Bisa jadi ada kesalahan di prosedurnya. Oke, di bab 4 penggunaan data dan variabel. Yang namanya data, biar gua jelaskan. Nih, bubuhan ikam dengarkan. Ini data nih, yang diinput nih data ya. Ini yang diinput data. Oke, ini data. Tapi data ini kita rubah bentuknya. Harus kita rubah ke dalam bentuk tertentu. Karena data itu jenis-jenis data dalam Visual Basic secara umum. Nih, jenis-jenis data. Ada string, tipe data untuk teks, angka, huruf, dan tanda baca. Ada integer, angka bilangan bulat 0 sampai 9. Single, angka pecahan 0, ya. Currency, tipe mata uang. Date, jam. Boolean, kondisi benar atau salah. Nah, typical data diperjelas lagi kalau kita belajar Microsoft Office Excel. Nah, ya. Ini data, klik kanan, di sini ada format cell. Di sini nih, kategori-kategori cell nih datanya tipiknya apa nih? Number kah, currency kah, ya. Counting, date, time akan berubah semuanya kan? Logikanya kan kalau gini nih. Biar gua jelaskan, ikam-ikam dengari. Ini data 1. Data 1 ini data 2. Terus selisih. Ini selisih antara ini dikurang sama ini. Enter 0 kan? Data 1 ini 2. Data ini 5. 2 dikurang 5 sama dengan 3. Bagaimana di sini 2.12 ya dikurang dengan jam 14.54 tuh 0,52 harusnya selisih jam kan. Nah, makanya format datanya ini harus dirubah formatnya di sel ini, jenis datanya format sel, tipikannya date atau time tuh. Ketika dipakai time, formatnya berubah kan tipe datanya. Nah, begitu pula di pemrograman Visual Basic, data dan variabel ini. Makanya data kalau di Visual Basic di dunia pemrograman, kalau ini kan langsung main di sel, kita rubah klik kanan. Kalau dunia pemrograman ada variabel namanya untuk merubahnya. Nih, data yang disimpan di dalam memori komputer membutuhkan sebuah tempat. Tempat inilah yang disebut variabel ya. Biar dia dulu. Hensin dulu kalau Kamen Rider tuh berubah dulu. Masuk dalam sebuah wadah, berubah datanya. Ciri khas variabel ada dim. Nah, dim itu proses deklarasi. Kemudian nama variabelnya, as tipe datanya apa? Bisa string, bisa integer, single, currency, date. Ya. Ciri khasnya apa? Harus diawali dengan huruf, tidak boleh pakai spasi. Kalau mau pakai spasi ganti underscore. Tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti ini. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah dikenal oleh Visual Basic seperti dim, string, integer. Nah, ini nanti kamu akan, tidak usah dihafal, nanti akan paham dengan sendirinya. Ya. Nih, sebuah variabel hanya menyimpan satu nilai data sesuai dengan tipe datanya. Cara mengisinya apa? Nama user Krishna. Nah, tipe data sering dipasai petik-petik. Nah, oke. Variabel dibagi global, lokal, oke. Kita lanjut aja ya, biar nggak usah banyak cerita. Logika berpikirnya kalau di Visual Basic begini, aku tambah satu data, add, form, open. Ini save dulu, bukan lat 3 kayaknya. Ini latihan variabel. Save namanya. Kita bikin simulasi ini ketengahkan atau ke atas tengah. Kita bikin simulasi di sini. Kita bikin data 1, data 2 kayak di Excel tadi ya. Data 1, data 2. Ini biar paham logika berpikirnya. Sediakan inputannya teks 1. Kemudian di sini teks 2. Oke, teks 2
teksnya kita kosongin, tagnya kita delete, tag 1 juga kita delete. Ini kita rapikan selebar badanmu. Label 1 di sini namanya data 1. Label 2 namanya data 2. Oke. Outputnya di label 3 aja, outputnya. Ketika kita proses, outputnya di label 3. Nah, label 3 kita back colornya pilih di sini warna putih. Ya, kalau mau sama seolah-olah kayak text box, di back ininya border stylenya kita ganti fixed single. Tuh, jadi seolah-olah kayak text box. Ya, fixed single. Tapi kalau enggak kayak gini aja, ya, dipolosin. Label 3 di sini hasilnya. Nah, captionnya hasilnya biar berubah-berubah. Terus di sini ukuran fontnya mana huruf F. Ukuran fontnya kita 15. Kemudian di sini ketengahkan mana? Ketengahkan alignment. Nah, double klik. Oke, gua lanjut. Nah, di hasilnya ini kita tambah fasilitas tambah ya. Ini misalnya selisih jumlah. Nah, ini kita selisih jumlah. Kemudian ada selisih waktu. Kita bikin satunya lagi selisih waktu. Biar kamu paham tipe data. Paham yang namanya variabel. Ini namanya selisih waktu. Ini CMD, comment button, kalau mau diganti bisa CMD waktu. Kalau di sini namanya CMD jumlah. CMD itu maksudnya komen ya. Nah, ini tetap teks 1, ini teks 2, tetap aja. Kalau jumlah misalnya gini, kita mau tambahkan antara data 1 ditambah data 2, bisa kita langsung buat kayak gini. Ini apa tadi namanya, lupa aku. Label berapa ini? Label 3 ya? Oke, label 3 titik caption adalah penjumlahan dari teks 1 ditambah teks 2. Label 3 titik caption, tekan tab aja di keyboard atau tekan klik, baru sama dengan penjumlahan antara teks 2 titik teks ditambah teks 1 titik teks. Enter, ya kan? Jadi kalau ini dilogikakan, loh kok kagak mau? Klik kanan, project property, pilih form 3. Baru gua lanjutkan. Nah, kok kesini? Kurang keren. Nah, 23 ditambah 23. Muncul kan 23. Ya, nggak mau dia karena dirubah dulu jadi bilangan apa? Bilangan apa? Datanya harus kita rubah ke bilangan yang bisa di ini integer atau pakai single yang ada koma-komanya ya. Jadi mau nggak mau kita definisikan, apalagi selisih waktu nggak mau. Makanya logika berpikirnya nih, kita variabelkan dulu dim, bikin sebuah nama. Misalnya data 1, kita variabel 1 as integer. Nah, ciri khasnya di sini. Dim itu deklarasi variabel 1, jadi nggak boleh di dalam form ini tidak boleh ada lagi namanya variabel 1 ya. Karena variabel 1 sudah ada sebuah tempat yang namanya variabel 1. Ini variabel 2 as integer, enter. Nah, satu lagi untuk hasilnya. Dim variabel, kalau mau pakai spasi underscore hasil ya, as integer. Gini cara nulisnya. Nah, sekarang kita deklarasikan, sudah dideklarasi ada sebuah tempat untuk merubah data menjadi bilangan integer. Sekarang teks 1 itu dimiliki oleh variabel 1. Teks 2 dimiliki variabel kedua. Caranya begini. Teks 1 titik tag ya. Variabel 1 itu diambil dari teks 1 titik tag.
1 itu sama dengan teks 1 titik teks. Variabel 2 itu sama dengan teks 2 titik teks, maksudnya dimiliki. Sekarang langsung variabel hasil ya adalah penjumlahan antara variabel 1 ditambah variabel 2. Kayak gini dia ceritanya. Sekarang dikeluarkan supaya muncul di label 3. Nah, kalau ini kan menginput di dalam, makanya rumusnya variabel 1 teks 1 titik teks. Tapi mengeluarkan caranya label 3 titik caption ya, itu diambil dari variabel underscore hasil. Begini logika berpikirnya. Ya, ini namanya main logika, paham tidak paham belakangan. Nah, 23 tambah 23 46. Itu logika komputer. Yang mau komputer tuh maunya begitu. Harus kita ceritakan dulu, kayak robot tuh kita dulu coding dia mau ngapain ya. Nggak bisa kayak kamu suruh ngapus papan tulis, kamu otomatis lari ke depan ambil penghapus. Enggak, kalau komputer enggak. Kita arahkan satu-satu. Lanjut. Selisih waktu gua buat ya, kita bikin lagi. Nah, bikin variabel bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dim a as det. Nah, det ya. Terus koma b as det, koma c as det. Bisa juga kayak gini, pakai koma-koma gini. Jadi dia nggak satu-satu gini, nggak panjang. Tapi karena kita belajar satu-satu. Dim b as det, dim c as. Jadi kita nggak boleh lagi ABC kita kita rubah-rubah ya. Nah, makanya sekarang variabel A adalah miliknya teks. Kalau aku nggak mau capek, ketik mi titik teks, tekan tab titik teks ya. B sama dengan mi titik teks 2, turun ke bawah, tekan tab titik teks, tekan tab enter, kayak gitu. Sama aja. Kalau nggak mau capek ngetik ya, mi itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam form ini. Maksudnya form itu di dalam aku tuh ada apa aja gitu. Nah, tinggal panggil mi. Nah, C sama dengan B dikurang A karena selisih waktu kan. Nah, kita munculkan label 3 titik caption karena gua capek. Nah, kamu copy paste aja di sini ya. Ctrl V. Ini kita ganti. Kita ganti apa? Label 3 kita ganti apa? C. Ya. Karena C itu kan ini ya, B kurang A. C-nya kita keluarkan ke dalam bentuk label 3. Kita keluarkan ke form, ke layar. Jadi kita jalankan selisih waktu. Sekarang jam 12.24. Nah, kamu datang jam 12.54. Berapa selisih waktu yang kamu hadirkan? 42 menit. Paham logika berpikirnya? Itu variabel maksudnya begitu. Jadi data itu harus dirubah bentuknya dulu. Ya. Oke, sedangkan kalau yang di modul itu, di materinya itu memahami variabel agak sedikit beda. Ya, tapi ku ceritakan dulu. Variabel ada tipikalnya variabel global, ada variabel lokal. Variabel global ada variabel yang dikenali semua bagian program. Variabel lokal adalah bagian dengan satu bagian program saja. Nah, bedakannya ini di sini variabel lokal namanya, disimpan di sini. Tapi kalau mau variabel global biasanya disimpannya di sini. Add modul. Nih. Kita bikin sebuah variabel modul di sini ya, bikin rumus dalam sini, tapi bisa dipakai semua form. Jadi rumusnya dim tampungan as integer. Jadi tampungan itu bisa kita panggil di sini. Jadi dia berlaku buat semuanya. Tuh, tapi rumusnya di dalam modul itu bedakan. Dan ini memahaminya nanti pelan-pelan. Ya, kita yang penting bisa jalan dulu. Nah, ini contohnya. Nih, latihan
3 pada jendela buat user interface seperti ini, tes 1, tes 2, tes 3. Nanti ketika diklik tes 1 muncul apa, tes 2 muncul apa, tes 3 muncul apa. Ini codingnya. Nih. Dim tes 1 as string ya. Terus dim tes 2 as integer. Nah, ini integer ditempatkan di atas, bukan di dalam ya. Ini juga bisa dipakai di semua tempat nanti. Oke, gue lanjutkan. Aku jelaskan dulu sesuai dengan pemahaman. Mana di sini? Kita bikin user form lagi. Add user form. Ya. Baru di sini ganti namanya lat, save dulu namanya lat 3. Lat 3 kurang T. Ada yang pakai titik terserah, yang penting kamu paham ya. Modulnya save. Modul 1 aja nggak apa-apa. Kan kita nggak pakai ini, atau ini kita remove biar kamu fokus ke lat-lat aja. Nah, di lat 3 disediakan namanya formnya kita ganti apa di sini ya. Nih, formnya ganti tes 1, tes 2. Comment button 1 di sini ya. Comment button 2 di sini. Comment button 3 di sini. Kemudian di sini comment button outputnya ya, teks 1, teks 2, kemudian teks 3. Nah, ini contoh doang. Dan penulisan variabel tadi ada yang ditulis di dalam double click di luar sini. Ya, di luar sini ada kan tadi dim apa tadi? Tes 2 ya. Variabel tes 2 as integer. Nah, kalau ditulis di sini bukan di dalam comment button ya, tes 2 ini berlaku di semua tempat. Tapi di dalam lingkungan form ini aja. Tapi kalau di modul tadi di semua form bisa. Ya. Oke, itu aja dulu yang mau aku sampaikan, minggu depan lanjut. Berarti yang ini Nah, lokal, Pak. iya, ini aku stop, nanti aku upload di YouTube-ku ya.